Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction, my name is Isa Deni with name 18821500016 from the English Language Education Study Program. Here I will present the Introduction Linguistic course lecture Miss Yanti Resmiati MPD to fulfill the finally exam requirements. Baik, di sini kita akan membahas tentang morphology. Oke, untuk di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang morphology. Morphology, the study of the structure of words. Jadi, apa sih morphology itu? Secara etimologi, morphology berasal dari morph dan logy. Morph itu sendiri adalah the smallest unit of language that has meaning in sound or reading. Unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna berupa bunyi dan dapat dituliskan. Sedangkan logy as a particular branch or field or learning merupakan cabang ilmu atau pelajaran. Untuk di slide selanjutnya, morphology menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Jeffrey Zal. Morphology is one more part of linguistics that belong to grammar. So morphology is defined as the study of these meaning-bearing units and the rules governing them. In short, morphology is the study of the structure of words. Jadi menurut Jeffrey Zal, morphology adalah ilmu yang mengkaji tentang struktur dari kata. Yang kedua, morphology is the study how words are built of four meaning units, and this study is aimed to describe the structure of words and patterns of words formation in a language. Jadi dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa morphology merupakan bidang ilmu linguistik yang termasuk bidang ilmu mikro. Dikajinya dengan bagaimana suatu kata terbentuk dan bagaimana form kemudian patternnya dalam suatu bahasa yang memiliki makna. Nah, untuk di slide ini, morphology sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu morpheme dan word formation. Namun, di sini kita akan fokus untuk mengkaji atau mempelajari apa itu morpheme. Kemudian, morpheme itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu free morpheme dan bound morpheme. Kemudian, morpheme itu terbagi lagi menjadi dua. Free morpheme itu adalah, maksudnya bebas ya, yaitu leksikal yang pertama, kemudian yang kedua fungsional. Sedangkan bound morpheme atau morpheme yang tidak bebas itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, derivational dan infleksional. Morpheme menurut beberapa pendapat. Yang pertama menurut pendapat Hamawan. Morpheme is the minimal meaningful unit in a language. Sedangkan menurut di dalam bahasa Indonesia, morpheme adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Seperti contohnya dalam bahasa Indonesia itu sendiri yaitu dari kata ter, di, pensil. Jadi kata pensil itu tidak bisa lagi dibagi menjadi satuan terkecil, misalnya pen dan seal. Dan contoh dalam bahasa Inggris yaitu kata yang berakhiran s, lv, nest, and book. Why morpheme is smallest meaningful unit of language? Mengapa morpheme dikatakan unit terkecil yang memiliki makna di suatu bahasa? Yang pertama adalah it is minimal because
it cannot be further divided into smaller units. Mengapa dikatakan minimal? Karena dia sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi unit terkecil. Yang kedua, it is meaningful in that it stands for something conceived in the speaker's meaning. Jadi mengapa dikatakan bermakna? Karena in that it stands for something conceived in the speaker's meaning. Ini sudah benar-benar tersusun dan memiliki makna dari penutur atau sudah dipahami. Oke, di slide selanjutnya, type of morpheme. Beberapa tipe morpheme. Yang pertama adalah free morpheme. Lexical morpheme. Bagian dari free morpheme atau morpheme bebas. Jadi lexical morpheme itu maknanya terdapat di dalam kamus. It has dictionary meanings. For example, happy. Kita bisa menemukan kata happy itu di dalam kamus maknanya. Dan happy itu adalah bentuk dari kata sifat. Functional morphemes, close class. Conjunction. Jadi functional morpheme itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi seperti conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary, and article. For example, and, in, he, many, and few. And then the last slide, bound morpheme atau morpheme yang terikat. Bound morpheme itu terbagi menjadi dua, dari functional morpheme and inflectional morpheme. Nah, untuk dari functional morpheme itu sendiri, change part of speech. For example, adjective happy and noun happiness. Sedangkan inflectional morphemes don't change part of speech and also fix. For example, read, rent, reading, rented. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.